Pemirsa, bagi kita yang masih punya kedua orang tua, waktu inilah, saat inilah kita minta ampun kepada orang tua kita. Bagi orang tua kita yang sudah tiada, kita doakan, Allahumma ighfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa kedua orang tuaku yang telah memelihara, menyayangi kita. Itu kewajiban anak namanya. Anak punya kewajiban mendoakan kedua orang tuanya, sebab darah orang tua kita adalah darahnya yang mengalir dalam diri kita ini. Tanpa darah orang tua kita, kita tidak akan pernah mungkin bisa hadir sampai saat ini. Tanpa kasih sayang orang tua, kita tidak akan pernah menjadi orang seperti ini. Berkat kasih sayang orang tua lah kita menjadi orang yang sehat seperti ini, orang yang merdeka seperti ini. Berterima kasihlah kepada orang tua kita dengan cara memohon, meminta ampunan kepada orang tua kita. Bagi orang yang sudah meninggal tadi, kita doakan setiap sholat, saudaraku, setiap setelah sholat, doanya begini, Allahumma ighfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah namanya anak yang anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tapi kadang-kadang kita lupa kepada jasa orang tua, lupa kepada bapak ibu kita yang telah memelihara kita. Apalagi kita sudah punya jabatan, apalagi kita sudah punya istri, punya suami. Kadang-kadang orang tua yang sudah tua, kadang-kadang mau dilempar begitu saja, tidak dihiraukan. Padahal dari kasih sayang orang tua lah kita bisa sesukses sampai saat ini. Nah, oleh karena itu, bersegera minta ampun tadi. Bersegera, segera hancapi. Bapak Ibu sekalian, syarat untuk mendapatkan keampunan dari Allah itu adalah di dalam surah Al-Maidah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kalau begitu, ada dua syarat untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Yang pertama adalah orang yang beriman. Iman bukan berarti hanya sekadar kata-kata saya percaya, atau barangkali rukun imannya karena anak kita hanya sekedar hafal dengan rukun iman. Al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, itu hafal keimanan namanya. Tapi yang dimaksud iman adalah iman kepercayaan, takriru bil lisan wa tasdiq bil qalbi wa amalu bil arkan, amal nyata keimanan kita bahwa Allah sajalah yang maha segala-galanya. Kita kadang-kadang ketika HP tertinggal, rasanya gundah gulana hati kita, rasanya tidak aman kita berjalan ini. Padahal hanya sekedar HP. Perlu dipertanyakan saudaraku keimanan kita. Masa ketinggalan HP saja kita sudah tidak berdaya? Atau juga ketika kita mau di rolling orang, wah udah gelabakan kita. Iman, perlu dipertanyakan keimanan kita. Allah itu memberikan yang terbaik buat kita. Percaya saudaraku, Allah itu membuat yang terbaik buat diri kita itu. Kita saja yang barangkali tidak tahu, kita saja barangkali yang tidak bisa mengambil hikmah pelajaran dari semua itu. Dan kita pastikan bahwa Allah memberikan yang terbaik buat kita. Makanya kita akan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Berikan yang kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan di dunia, kebaikan keadaan kita, kebaikan lisan kita, kebaikan pendengaran kita, kebaikan percakapan kita, kebaikan seluruhnya, kebaikan keluarga kita, kebaikan pekerjaan-pekerjaan. Sebab dari pekerjaan inilah kadang-kadang kita membuat tidak baik. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari kita buat suasana kerja kita dalam rangka kita untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah keimanan. Keimanan inilah yang barangkali yang penting sekali kita tanamkan, kita hujamkan di dalam hati kita, bahwa Allah lah yang menjadikan semuanya, dan Allah lah yang mengatur semuanya, dan Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Bukan perusahaan kita, itu bagian dari media aja. Tapi Allah menggerakkan hati pimpinan kita untuk menyenangi kita. Nah, oleh karena itu, keimanan syarat mutlak untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita lanjutkan setelah yang satu ini.